Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Uridu an nas'alallaha ta'ala li sihatina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Oke, murid-murid sekalian, sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan, kita pertemuan lalu sudah mempelajari tentang kosakata. Saya harap kalian semua sudah menulisnya beserta artinya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang wacana atau cerita dari dengan kosakata tersebut. Oke. Sebelumnya saya ingin mengulangi kosakata yang telah diajarkan, yang telah saya sampaikan di pekan kemarin. Itu terdapat 8 kosakata yang sangat mudah dan harusnya kalian cepat untuk menghafalkannya. Oke, saya ulangi sekilas saja. Kosakata yang pertama ada Makkatal Mukarramati. Saya ulangi ya, per kosakata saya ulangi 3 kali saja. Yang kedua, Makkatal Mukarramati. Makkatal Mukarramati. Apa kemarin Makkatal Al-Mukarramah artinya? Ya, kota Mekah yang dimuliakan. Oke, itu kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua, Madinatul Munawwarah, atau di sini tertulis Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah. Apa artinya Al-Madinatul Munawwarah kemarin? Oke, kota yang bercahaya. Madinah Al-Munawwarah. Madinah, kota Al-Munawwarah yang bercahaya. Selanjutnya Jabalun Nuri. Jabalun Nuri. Jabalun Nuri, Gunung Nur. Ya, bisa di Arab Saudi sana ada yang namanya Jabal Nur. Ya, kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah Gunung Nur atau gunung yang bercahaya. Di gunung tersebut tempat di mana Gua Hira berada. Dan di tempat Gua Hira tersebut adalah di mana wahyu Rasulullah SAW pertama kali turun. Oke, sudah saya sebutkan tadi Jabalun Nur, Jabal Nur. Boleh kalian artikan Jabal Nur saja atau Gunung Nur juga boleh. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah Gharu Hira'i. Gharu Hira'i. Saya ulangi lagi, Gharu Hira'i, yang artinya Gua Hira. Gua Hira. Selanjutnya yang kelima ada Tajirun. Tajirun. Ya, kalau di bahasa Betawi atau di dalam bahasa Indonesia tajir. Wah, orang itu tajir. Apa yang biasa yang langsung terlintas di kota kita? Tajir, orang kaya. Tapi arti sesungguhnya dalam bahasa Arab tajirun adalah pedagang. Oke, selanjutnya kosakata ke-6 ada ahlun. Ahlun, alif, ha, lam. Ahlun artinya adalah keluarga. Ya, ahlul bait, ahlul kubur. Ya, artinya orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang ada di rumah. Ahlul bait. Ahlun itu artinya adalah keluarga. Selanjutnya ada al-asnamu. Saya ulangi lagi. Al-asnamu. Al-asnamu, yang artinya adalah berhala. Al-asnamu, berhala. Kalau kalian nggak tahu berhala itu apa toh Pak? Kalau di Indonesia contoh-contoh berhala adalah patung, candi dan lain sebagainya, sesuatu yang benda mati yang diibadahi, yang dijadikan sebagai sesembahan. Itu adalah al-asnam. Apa al-asnam? Berhala. Oke, selanjutnya ada Kitabut Tarikhi. Kitabut Tarikhi. Kitabut Tarikhi. Tentunya kalian dari kelas, ini kan kelas 11, berarti dari kelas 10 kemarin sampai sekarang ada pelajaran namanya pendidikan tarikh. Ya, tarikh apa tarikh? Sejarah. Berarti kalau Kitabut Tarikhi adalah buku sejarah. Selanjutnya yang ke-9 adalah Al-Majallah. Al-Majallatu.
al-majallatu. Ini juga di dalam bahasa Indonesia diartikan sama, yaitu majalah. Bukan berarti semua bahasa Indonesia kalau ditambahin al jadi bahasa Arab, enggak. Ya ada majalah, oke lah, itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama. Ada al-kursi, itu juga sama, bahasa Arab sama bahasa Indonesia boleh dipakai, al-kursi, al-majalah boleh. Tapi kalau meja jangan bilang al-meja, al-buku, jangan, karena itu berbeda. Hanya ada beberapa kata dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan. Oke, kosakata yang terakhir adalah al-jaridatu. Al-jaridatu. Al-jaridatu yaitu koran. Oke, itu ya dari ke-10 kosakata yang sudah saya ajarkan dari pekan kemarin. Saya harap kalian mencoba melafalkannya, menulis dan mengartikannya, supaya nanti ketika sekarang kita membaca wacana ini, kita membaca cerita ini, kalian sudah bisa mengartikan sedikit-sedikit. Oke, murid-murid sekalian, bagi yang punya buku silahkan dibuka di halaman 6, ya, di halaman 6. Bagi yang nggak punya silahkan download materi yang sudah saya unggah bersamaan dengan link video ini. Oke. Cerita atau wacana pada hari ini yaitu diberi judul Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Saya akan baca pelan-pelan, kalian boleh sambil mengartikannya, ya. Kalau yang sudah punya bukunya silahkan diartikan, boleh di buku paketnya atau yang di buku tulisnya juga boleh, ya. Wajib ditulis Indonesianya supaya nanti kedepannya kalian bisa menjawab soal-soal berikutnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya mulai dari paragraf pertama. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepadanya, ibnu Abdullah, merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Waladathu ummuhu Aminah, ibunya yang bernama Aminah melahirkannya di Makkatil Mukarramah. Apa Makkatil Mukarramah tadi? Ya, Mekah yang dimuliakan, ya. Waladathu ummuhu Aminah, ibunya yang bernama Aminah itu melahirkannya di kota Mekah yang dimuliakan. Wa huwa yatim, dan dia dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan ayahnya sudah tidak ada atau ayahnya sudah meninggal. Wara'athu ummuhu ila sittah, kemudian ibunya merawatnya, ibunya membesarkannya ila sittah sampai dia berumur 6 tahun. Wa ba'da wafati ummihi, dan setelah ibunya juga wafat, fi bu'ain ra'ahu jadduhu Abdul Muthalib, dia menjadi di bawah pengawasan kakeknya atau di bawah pemeliharaan atau di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Summa ra'ahu ammuhu, setelah itu kakeknya juga meninggal dan Rasulullah SAW kembali diasuh oleh orang lain, yaitu pamannya. Summa ra'ahu ammuhu, ammun itu paman. Summa ra'ahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa huwa yu'allimuhu at-tijarah, dan dari Abu Thalib lah Rasulullah SAW belajar tentang berdagang. Wa nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rajulan aminan, dan bersama Abu Thalib tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh kembang menjadi seorang yang dapat dipercaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar atau julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya paragraf terakhir, kalimat terakhir dari paragraf pertama. Summa tazawwaja Muhammadun bi Khadijah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, dengan istri yang pertama bernama Khadijah. Wahuma, dan mereka berdua tajirani shadiqani, tumbuh menjadi dua orang pedagang yang jujur. Tajirani shadiqani. Oke, kita lanjutkan paragraf ketiga. Ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan fi arba'ina min umrihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyan, menjadi seorang nabi, fi arba'ina min umrihi, pada umur 40 tahun. Unzila Jibril alaihi bil wahyil awal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat penyampai wahyu. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam bil wahyil awal, untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Wa huwa yatajannatu fi ghari Hira'i fi Jabalin Nur. Dan kedua itu, yaitu Rasulullah SAW dan malaikat Jibril bertemu di salah satu gua yang dinamakan Gua Hira, yang mana Gua Hira tersebut terdapat di Jabal Nur. Al-Wahyul Awal, wahyu yang pertama, huwa khamsu ayatin, yaitu 5 ayat, min suratil Alaq, dalam surat Al-Alaq, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah ayat-ayat itu dan muliakanlah Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkanmu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan para manusia itu tentang apa-apa yang tidak dia ketahui. Itu 5 ayat yang menjadi wahyu pertama Rasulullah SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di Gua Hira. Selanjutnya di paragraf ketiga. Bada'at risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadzal wahyi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai untuk menerima risalah ini, untuk menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'amarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyunadzira ahlahu wa aqaribahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan peringatan untuk keluarganya. Nah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari keluarganya. Ahlun. Kayak yang tadi sudah kita sebutkan berbahan di depan, ahlun adalah keluarganya. Rasulullah yang diperingatkan pertama kali adalah ahlun, yaitu keluarganya. Wa aqaribahu, kemudian saudara-saudaranya. Arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila nasi basyiran wa nadhiran. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi, untuk para manusia di seluruh muka bumi, basyiran wa nadhiran, untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Inilah tugas Rasulullah SAW. Kabar gembira bahwasanya jika manusia mengikuti apa yang dia perintahkan, apa yang dia contohkan, maka berikan kabar gembira tentang surga. Akan tetapi Rasulullah SAW juga memiliki kewajiban untuk nadhiran, untuk memberikan peringatan bagi mereka yang tidak mengikutinya, peringatan agar jangan sampai untuk terjerumus ke neraka. Da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah an-nasa ilal Islam, kepada para manusia untuk memeluk agama Islam. Wa hum
ya'budunal asnam, sedangkan para manusia saat itu masih menyembah ya'budun, artinya menyembah al-asnam. Apa al-asnam tadi sudah kita sebutkan di awal? Ya, al-asnam adalah berhala, sedangkan mereka masih menyembah berhala. Wa sabara Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal adza fi da'wati hatta intashara al-Islam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sabar 'alal adza, dengan gangguan-gangguan yang ada, fi da'wati hatta intashara al-Islam, gangguan-gangguan selama dia berdakwah kepada manusia sampai Islam ini menyebar ke seluruh bumi dan dipeluk oleh manusia. Wa ja'alallahu ta'atar Rasul, kemudian Allah Subhanahu sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rasulnya yang paling taat, min ta'atih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang ditulis juga di sini, "Qul in kuntum tuhibbunallah", wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada manusia, katakanlah kepada umatmu, kepada para pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakanlah kepada mereka, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas cintanya mereka dan juga akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama seperti kalau kita nanti mungkin sudah menikah, sama seperti kalau kita mungkin nanti sudah memiliki pasangan. Jika kita ingin dicintai, ya, di sini Allah memerintahkan kita untuk mencintai terlebih dahulu. Kita mencintai, maka kita akan dibalas untuk dicintai. Begitulah ajaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya. Oke, paragraf terakhir. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasah wa sittina min umri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada umur ke-63 tahun. Wa dafanahu ahluhu bil Madinah al-Munawwarah, dan keluarganya menguburkannya di kota Madinah al-Munawwarah, karena para nabi dan rasul itu harus dikuburkan di mana dia meninggal, dan saat itu Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, yaitu di kota Madinah. Wa tarakalana, dan Rasulullah SAW meninggalkan kita, meninggalkan warisan kepada kita berupa dua hal, yaitu Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, wal hadis asy-syarif, dan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dapat kita jadikan panutan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fiikum, sesungguhnya aku meninggalkan di antara kalian, ma in tamassaktum lan tadillu abadan, yang apabila kalian peluk selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Yaitu dua hal, kitabullah wa sunnati. Kitab Allah yaitu Al-Quran, dan sunnati berupa hadis. Oke, murid-murid sekalian, itu adalah wacana dari bab pertama yang berjudul Muhammad Rasulullah. Silahkan kalian tulis dengan bahasa kalian boleh. Kalau kalian tadi ada yang tertinggal, boleh videonya digeser lagi ke sebelah kiri. Kalian ulang sampai kalian jadikan itu menjadi sebuah cerita. Oke, murid-murid sekalian, mungkin cukup pelajaran untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar lagi sampai kita habiskan bab pertama, lanjut bab kedua, bab ketiga, dan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap sehat, tetap belajar, tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.